atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. 105.8 FM Jakarta, stay close to your family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audience. Iya, ini malam Kamis malam Jumat ya. Tanggal 1 Agustus 2013. Seperti biasa kita akan sharing bersama si Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan seperti biasa juga saya ditemani oleh Jack Plam-Plam, Isnadi Lambada dan juga Sarif Mokodompit yang akan terus menemani Anda sampai akhir acara ini ya. Baik, kita langsung saja sudah terhubung kan ya dengan Siwo ya. Ya, assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Siwo. Halo Siwo. Iya, Siwo. Iya, kelihatannya bukan dengan Siwo, masih. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya. Halo Siwo, assalamualaikum. Siwo. Halo Siwo. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan? Ya baik, kita coba hubungi lagi Siwo. Assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Oh
Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan dengan Siwo Agus Hidayat dan ya saya coba lagi. Assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Oke. Ya baik, tadi sebelum kita lanjut lagi karena tim teknisi kami akan segera kembali menghubungi Siwo Agus Hidayat. Katanya ada sedikit kendala dengan komunikasi kita dengan Siwo. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. Dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh, Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 du-du-du-du-du, du-du-du-du, kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum.
Berusahalah agar dia tersenyum. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Du-du-du-du-du.
yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu menempuh nasibmu, kemanapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, bulatkan tekadmu menempuh nasibmu, kemanapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. 105.8 Light FM Jakarta. Assalamualaikum Letodians. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan dengan Siwa Agus Dayat ya, hubungan telekomunikasi kita. Dan alhamdulillah sekarang sudah tersambungkan, meskipun mungkin tidak seperti biasa, tapi kita upayakan terus agar bisa bersih lagi seperti biasa ya. Assalamualaikum Siwo. Ya, kecil sekali suaranya Siwo. Halo Siwo. Kecil sekali suaranya ya. Halo. Ya Siwo. Halo. Halo. Ya, halo Siwo. Iya baik, bisa mendengar suara saya Siwo? Bisa. Oke baik. Kita coba terima satu penelpon sebelum nanti kita perbaiki lagi ya Siwo ya, jalur kita ya. Oke baik, Letodians, kita awali
berproses menuju kesejatian diri ini dengan telepon, silakan Anda bisa menghubungi saya di 021398350905 ya. Sekali lagi di 398350905, silakan bisa Anda pergunakan. Ya si Wo, Halo. kita tunggu dulu penelpon pertama si Wo ya. Wow. Oke, silakan Data Audience di 021398350905. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, rasanya belum ada. Sekali lagi Data Audience, untuk malam hari ini Anda bisa menggunakan nomor telepon di 398350905 ya. 38905. Ya, katanya sudah ada ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, ya, salam. Halo, assalamualaikum. Halo. Sebentar semua ya. Wow. Iya baik, di 021398350905. Kalau memang kira-kira nggak bisa masuk sih, saya coba bacakan SMS terlebih dahulu, gimana sih? Kita tunggu Pak. Ada yang masuk. Ya, sebentar sih, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Halo. Iya, dengan siapa ini? Halo. Iya, berarti agak susah sih, untuk terima penelpon berikutnya, dan saya coba bacakan SMS terlebih dahulu ya, Siwo ya. Halo. Iya, Siwo. Halo, Siwo. Halo. Ya, saya coba bacakan SMS berikutnya ya, Siwo ya. Kita tunggu Pak. Kita tunggu saja. Iya. Kita tunggu apa? Ya baik, silakan nanti di 021398350905 bisa Anda pergunakan Lighthouse untuk berinteraksi langsung dengan Siwo Agus Dayat. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Halo. Halo. Baik, iya silakan untuk di SMS di 0818801058 itu bisa Anda pergunakan nanti ya di sesi kedua. Dan ini sih gimana sih, kita belum dapatkan penelpon yang masuk di 05, tidak bisa kita tangkap sih, apa gimana? Apa kita bacakan SMS terlebih dahulu sih, sambil tim teknisi kami memperbaiki. Kita tunggu aja. Gimana sih, Kita tunggu aja kalau 1 menit ada yang masuk. Diganti aja caranya pakai lagu nostalgia. Oh gitu ya, kita putar dulu nostalgia ya. Oke baik, kita coba lagi, silakan 021398350905 bisa Anda pergunakan Lighthouse untuk berinteraksi langsung dengan Siwo Agus Dayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Silakan. Ya Siwo, kita coba Siwo ya. Ya, 021398350905. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya baik, kerjanya agak sedikit susah. Kita menerima hubungan langsung dengan Light Audience, dan gimana Siwo? Kita bacakan SMS atau kita tunggu dulu? Kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Kelar ya. Baik, sambil kita menantikan tim teknisi kami memperbaiki jaringan line telepon kami dengan Siwo Agus Dayat, Siwo, kita dengar dulu yang berikut ini ya. Hanya
Lada FM. Ya, Letterance kita coba lanjutkan lagi dan mudah-mudahan lancar ya. Kita coba hubungi kembali Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Siwo. Halo. 05 betul ya? Iya. Siwo 05 ya. Halo Siwo. Siwo 06. Siwo 06. Halo Siwo. Siwo. Halo. Ya, alhamdulillah sudah tersambungkan. Gimana? Bisa diterima dengan baik Siwo ya? Halo. Ya, bisa diterima dengan baik. Lumayan. Bagus ya. Oke, baik kalau gitu. Kita coba terima penelpon, silakan di 05 ya. 05 apa 06 itu? 05. Oke, di 398 35905. Ya. Ya, silakan itu di 021 398 35905. Anda bisa gunakan telepon itu untuk berinteraksi langsung dengan Siwo Agus Hidayat. Ya, dalam berproses menuju kesejahteraan diri hari ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Siwo bisa terdengar Siwo ya? Enggak bisa terdengar ya. Oke, saya coba bantu. Halo, dengan siapa ini? Dengan Rikna, Pak. Siapa? Dengan Rikna. Dengan Risna. Iya, di Kalideres. Risna di Kalideres. Silakan Risna. Iya, Pak. Assalamualaikum, Siwo. Ya, tidak terdengar Krisna di Kalideres. Silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya. Nanti tolong Pak. dibantu Mas Sam. Halo. Iya, Siwo. Gimana Risna? Ya, Gimana? di Kalideres, Pak. Iya, maksudnya gimana pertanyaannya? Jadi saya udah membuktikan gitu ya, yang beberapa konsep dari Siwo gitu kan. Konsepnya seperti apa yang dibuktikan? Kebenaran itu, Pak. Jadi kan kebenaran itu selalu saya cari kan menjadi lebih tinggi ya, bermutu ya. Jadi Krisna sudah membuktikan konsep yang diajarkan oleh Siwo tentang kebenaran ya. Iya. Nah, terutama itu ya, saya pertama adalah agama yang saya pilih gitu, Pak. Agama yang dipilih begitu ya. Terhadap agama yang dipilih ya. Ya, Oke. melalui konsep itu ternyata kebenarannya memang lebih jelas gitu. Lebih Oke. jelas untuk saya. Poin yang ingin dipertanyakan adalah Yang ditanyakan adalah begini, Pak. Jadi kan di Islam itu mempercayai bahwa Nabi Isa itu akan turun ke bumi ya. Jadi kembali ke bumi, yaitu mungkin menurut saya pemahaman saya yang dari kebenaran itu merevisi kebenaran yang sudah dulu gitu kan. maksudnya merevisi gimana ini? Islam mempercayai bahwa Nabi Isa Al-Masih akan turun ke bumi ya. Kemudian Jadi kan, yang diyakini oleh Mas Krisna seperti apa? jadi di situ kan akan memperbaiki ya, akan mempelajari Al-Quran, Injil dan yang lainnya. Oke. Jadi kan mungkin apakah itu merevisi menjadikan kebenaran yang lebih tinggi lagi gitu, Nabi Isa itu ke bumi gitu kan. Jadi poin pertanyaannya adalah menanyakan apakah berdasarkan yang dipercaya oleh Mas Krisna dalam Islam bahwa Nabi Isa Al-Masih akan turun ke bumi untuk merevisi dengan mempelajari Al-Quran dan juga Injil begitu, agar kebenaran lebih baik lagi di muka bumi. Nah kemudian yang ingin disaringkan adalah Ya itu, Pak, jadi apakah hal tersebut benar begitu? Oh ya. ya, oke, baik kalau gitu. Baik, terima kasih Mas Krisna di Kalideres. Ya, assalamualaikum. Siwo, Yuk. bisa tertangkap dengan tadi yang saya bantu ya Siwo ya? Yuk. Jadi artinya bahwa ini Mas Krisna di Kalideres dia telah membuktikan konsep yang diajarkan oleh Siwo bahwa tentang kebenaran, dan hingga akhirnya Mas Krisna ini mengambil ajaran agama yang dipilih yaitu Islam. Nah kemudian dalam asumsi Mas Krisna bahwa Islam mempercayai Isa Al-Masih akan turun ke bumi dan merevisi kebenaran yang ada dengan mempelajari Al-Quran dan juga Injil. Nah ini menurut Siwo seperti apa Siwo? Bagaimana menurut sharing dari Siwo? Silakan. Merevisi. Jadi ada istilah merevisi gitu ya. Ya, merevisi bahwa kebenaran akan lebih baik lagi setelah turunnya Nabi Isa dengan mempelajari Al-Quran dan Injil dan menghadirkan Al-Quran dan Injil. Ya. Ya. Suara saya bisa diterima dengan baik. Halo? Ya Siwo. Suara saya bisa dengar dengan baik.
agak Siwo coba aja Siwo, karena memang kami terus memantau dari sini, jadi kita memperbaiki terus. Siwo terus saja. Nah, nanti kami beritahukan jika terputus atau memang agak sedikit tidak terdengar gitu Siwo. Silakan. Ya, saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Karimi wa sallim ala wala quwwata illa billah. Meskipun sudah terlambat 35 menit, ya, namun demikian saya tetap menyampaikan mukadimah yang wajib saya sampaikan, yaitu yang pertama bahwa saya pada posisi sekedar sebagai teman sharing, bukan narasumber, apalagi rujukan. Yang kedua, apa yang akan saya sharingkan benar, tapi benar baru sekapasitas pemahaman saya. Jadi belum benar yang sebenarnya, belum benar yang terjamin, belum benar yang menurut hadis, menurut ayat, menurut Quran, menurut Islam, menurut Rasul, menurut Allah, belum, baru menurut saya. Sehingga mohon tidak tergesa menerima, namun juga mohon tidak tergesa menolak. Cukup dulu ya, dan itu agar beban saya menjadi ringan. Terus kita masuk ke topik pertama di Mas Tresna di Kalitres. Yang mampu saya tangkap begini, beliau meyakini bahwa Nabiullah Isa al-Masih alaihissalam nanti akan turun ke bumi dan merevisi kebenaran melalui Al-Quran dan Injil. Apakah keyakinan seperti ini benar atau begini? Bagaimanakah tanggapan Siwo? Begitu ya. Saya mohon maaf karena keterbatasan data yang saya tangkap. Ya, kalau salah dalam memahami pertanyaan, mohon dimaklumi. Mungkin lebih jauh nanti Mas Krisna setelah acara ini bisa call ke HP saya. Sepanjang yang saya pahami keterkaitannya dengan hudurnya, hadirnya, turunnya Nabiullah Isa al-Masih, saya punya pemahaman begini. Di dalam doktrin sholawat itu di sana disebutkan ada Ibrahim wa ali Ibrahim dan Muhammad wa ali Muhammad. Nabiullah Isa setahu saya adalah radilnya Ali Ibrahim. Kemudian ada Al-Mahdi itu sebagai radilnya Ali Muhammad. Ya, ini masih pada doktrin sholawat. Di dalam sholawat itu ada figur-figur Ibrahim dan keluarga suci Ibrahim melalui Nabiullah Ishak berakhir di Nabi Isa dan Ibrahim. Di dalam sholawat juga ada figur-figur Muhammad dan Ali Muhammad yang berakhir pada Imam Mahdi dan Ibrahim. Jadi radilnya Ali Ibrahim dan radilnya Ali Muhammad, kedua-duanya Ibrahim. Pada masa tertentunya nanti beliau berdua
akan bersatu dan memimpin umat ini kepada kebenaran yang paripurna. Ya, kebenaran dalam makna kebenaran yang mencakup kepada umatnya, masyarakat. Ya. Kita tahu bahwa kebenaran secara konsep, kebenaran secara keilmuan, kebenaran dalam makna personal itu sudah ada. Sekarang juga sudah ada. Adanya figur-figur tadi. Nah, nanti pada saat Nabi Isa hadir, Imam Mahdi hadir, setahu saya yang berposisi sebagai pemimpin, sebagai imam adalah Imam Mahdi. Kemudian berkolaborasi dengan Nabiullah Isa yang juga akan hudur dari ghaibnya. Kedua-duanya ghaib, nanti akan kedua-duanya hadir dan saling bekerjasama untuk menciptakan kebenaran dan keadilan secara paripurna dalam makna keumatan. Jadi bagaimana nanti sepanjang yang saya tahu kebenaran itu akan merata pada umatnya, akan merata pada masyarakat dan sosial. Ya, itu yang saya pahami. Nah, kemudian ada istilah beliau akan merevisi. Nah, kalimat ini saya kurang sependapat dengan istilah merevisi. Karena kebenaran wahyu selalu benar, tidak perlu direvisi. Yang direvisi adalah kebenaran yang beredar di masyarakat. Karena masyarakat ada yang memahaminya benar, ada yang memahaminya tidak benar. Tetapi kebenaran yang ada pada figur-figur manusia suci, kebenaran yang ada pada Imam Mahdi, kebenaran yang ada pada Nabiullah Isa, itu kebenaran yang tidak perlu direvisi. Ya. Kalau kalimat beliau akan turun, akan hadir dan merevisi, itu yang direvisi adalah pemahaman-pemahaman yang beredar di masyarakat. Ya, kurang lebih seperti itu ya saya pahami. Dan yang saya perlu garis bawahi adalah ini terkait dengan masalah sholawat. Ini terkait dengan doktrin sholawat. Jadi sebegitu pentingnya posisi sholawat itu pada masyarakat manusia dalam rangka menuju Tuhan. Sebegitu pentingnya posisi sholawat dalam rangka sempurnanya kebenaran di masyarakat. Nah, nanti figur pemilih sholawat yang akan hadir menyempurnakan kebenaran di masyarakat itu adalah figur Imam Mahdi dari keluarga suci Muhammad dan Isa dari keluarga suci Ibrahim. Itu yang saya bisa tangkapkan kepada Mas Krishna di Kalideres. Sebenarnya cukup segitu. Saya balikan lagi kepada Mas. Ya baik, terima kasih Siwo. Dan tadi yang bertanya Mas Krishna di Kalideres ya. Baik, kita coba terima lagi di 0213983590. Kembali saya buka. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya silakan Netherlands, Anda bisa mempergunakan telepon kami di 0213983905. Bisa Anda pergunakan untuk langsung berinteraksi dengan Siwo Agus Hidayat. Baik.
Kita tunggu sebentar ya, Siwo ya. Yo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Agung Mas di Bogor. Abi di mana? Agung Mas di Bogor. Agung di Bogor. Oke, silakan Agung. Assalamualaikum Mas Siwo. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Mas, tolong disampaikan Siwo, mohon sharingnya mengenai saya pernah mendengar hadis atau apa yang menyatakan bahwasanya pada saat Nabi Muhammad SAW itu dilempar batu oleh kaum Quraisy, salah satu malaikat menawarkan untuk mengangkat gunung untuk ditimpakan ke umat itu. Lalu Nabi Muhammad menolak karena mereka tidak tahu. Nah, yang saya tahu malaikat ini kan tidak memiliki nafsu. Tidak memiliki nafsu, ya, oke. Kenapa sampai timbul penawaran seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dari Agung di Bogor. Siwo, halo. Ya, Mas Agung di Bogor ini menanyakan dia pernah membaca atau mendapatkan informasi dari sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW dilempar batu oleh seseorang gitu, Siwo ya. Nah, kemudian ada malaikat yang dia menawarkan kepada Rasul untuk membantu dengan mengangkat sebuah gunung untuk melemparkan kepada umat tersebut. Nah, yang melempar batu tadi. Nah, kemudian Rasul mengatakan bahwa tidak perlu melakukan hal seperti itu karena umat tersebut tidak mengetahui kebenaran yang ada gitu, Siwo. Jadi menurut Siwo gimana? Ini yang ditangkap dari Mas Agung di Bogor ini mendapatkan dari cerita dari sebuah hadis. Iya. Ya, silakan Siwo. Ya. Mas Agung di Bogor. Yang pertama sekali, kalau kita mau merujuk hadis, kemudian mau memahami maknanya, maka jalan yang terbaik adalah kita tidak mengeksplorasi sendiri. Karena untuk mengeksplorasi makna yang ada di dalam hadis itu butuh alat-alat yang tidak sederhana, butuh ilmu-ilmu yang tidak mudah. Nah, jadi yang saya tanggap pertama adalah pada saat kita menemukan hadis dan kita ingin memahami maknanya, jalan yang terbaik menurut saya adalah fungsikan ahli hadis di situ. Ya, posisikan kembali yang sekarang ini sudah agak pudar fungsi itu. Jadi dalam memahami hadis, fungsikanlah ahli hadis sebagai jembatan kita untuk memahami hadis. Nah, para ahli hadis itu dibatasi dengan kriteria tertentu. Tidak setiap orang bebas mengeksplorasi makna sebuah hadis.